Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Siti Zubeda Lubis, NIM 2115050 Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan hasil PPT makalah saya yang berjudul Perubahan Sosial Perspektif Al-Quran. Nah, sebelum kita masuk materi selanjutnya, kita akan menjelaskan apa latar belakang dari perubahan sosial dalam perspektif Al-Quran. Nah, latar belakangnya yaitu perubahan sosial merupakan fenomena kompleks dan Al-Quran memberikan panduan dalam menghadapi transformasi tersebut. Nah, yang dimana dalam kitab Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka menekankan bahwa nilai-nilai tradisional yang dikaitkan dengan budaya, moral, sosial dalam menghadapi tantangan modern. Sedangkan dalam kitab Tafsir Al-Misbah karya Quraisy Shihab menggunakan pendekatan kontekstual dan rasional dan menyesuaikan penafsiran Al-Quran dengan tantangan sosial kontemporer. Di era globalisasi, keduanya sepakat bahwa ajaran Islam tetap relevan dan menjadi dasar kuat dalam menghadapi perubahan sosial dengan fokus pada kerjasama, pendidikan, dan perkembangan masyarakat. Islam juga dipandang dengan fleksibel dan mampu memberikan kontribusi positif bagi kehidupan masyarakat di tengah perubahan yang cepat dan tepat. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu perbandingan penafsiran para mufassir mengenai ayat-ayat yang berkaitan dengan perubahan sosial perspektif Al-Quran. Yang pertama yaitu perubahan melalui penegakan keadilan sosial dalam surah An-Nisa ayat 58. Nah, di sini para mufassir menjelaskan yang pertama yaitu menurut tafsir Al-Misbah, Quraisy Shihab menekankan bahwa keadilan dalam kepemimpinan dan keadilan bukan hanya dalam kepemimpinan saja, melainkan kita sebagai manusia harus menegakkan keadilan sosial. Nah, yang kedua, menurut tafsir Ibnu Katsir menyebutkan bahwa ayat An-Nisa ini mengandung dua perintah utama dari Allah, yaitu menunaikan amanah kepada yang berhak dan menegakkan keadilan dalam hukum. Yang ketiga yaitu menurut tafsir Al-Azhar. Menurut Buya Hamka menyoroti bahwa penyampaian amanah yang tepat dalam keadilan untuk memutuskan perkara adalah inti dari kehidupan yang bermartabat, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam memimpin masyarakat. Selanjutnya, yang kedua yaitu pentingnya kerjasama dalam kebaikan dalam surah Al-Maidah ayat 2. Yang pertama, menurut tafsir Misbah, Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ayat ini menekankan pentingnya prinsip kerjasama dan saling membantu dalam kebaikan dan takwa. Yang kedua, menurut tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman untuk saling tolong-menolong dalam berbuat kebaikan, yaitu kebajikan dan meninggalkan hal-hal yang mungkar. Hal ini dinamakan ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu menurut tafsir Al-Azhar, menurut Buya Hamka menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan betapa pentingnya kerjasama dalam kebajikan dan menjadi prinsip utama dalam kehidupan sosial umat Islam. Sementara kerjasama dalam dosa dan permusuhan harus dihindari. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu perubahan melalui kesabaran dan keteguhan dalam surah Ali Imran ayat 200. Yang pertama, menurut tafsir Al-Misbah, Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ayat ini mengajarkan kepada kita sebagai umat Islam untuk bersabar dalam menghadapi berbagai cobaan dan ujian, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Yang kedua yaitu menurut tafsir Ibnu Katsir menafsirkan bahwa perintah dalam ayat ini adalah untuk bersabar dalam ketaatan kepada Allah SWT dan bersabar dalam menghadapi musuh. Yang ketiga yaitu menurut tafsir Al-Azhar menekankan bahwa bersabar yang diajarkan dalam ayat ini mencakup berbagai situasi, termasuk dalam menghadapi ujian hidup dan dalam memperjuangkan atau mempertahankan kebenaran.
Baiklah, adapun perbedaan penafsiran para mufasir yang mengenai ayat-ayat yang berkaitan dengan perubahan sosial dalam perspektif Al-Quran. Nah, dari ketiga mufasir di atas dapat kita lihat perbedaannya yang berkaitan perubahan sosial dengan cara yang berbeda. Yang pertama, Quraisy Shihab. Quraisy Shihab ini lebih berfokus pada penyesuaian dalam tantangan modern, sedangkan Ibnu Katsir menekankan konteks syariat dan sejarah. Nah, yang terakhir yaitu Buya Hamka mengaitkan ajaran Al-Quran dengan nilai-nilai tradisional, lokal, dan moral sosial dalam masyarakat. Nah, kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan adalah perubahan sosial adalah sesuatu yang memberikan dalam era globalisasi. Dengan perubahan sosial sangat cepat, ajaran Al-Quran tetap relevan sebagai panduan dalam menghadapi tantangan sosial. Nah, ajaran Islam sangat menekankan pada kerjasama sosial, pendidikan, dan pengembangan masyarakat. Dan juga sangat penting juga dalam menciptakan harmoni di tengah perubahan. Nah, dari sini penulis menggunakan tafsir Muqaran, yang dimana tafsir Muqaran ini adalah menafsirkan Al-Quran atau membandingkan tafsir dengan tafsir. Jika dilihat dari tafsir Muqaran ini, saya telah membedakan antara tafsir Misbah dan tafsir Al-Azhar. Nah, dari kedua tafsir ini kita dapat membandingkan apa perbandingan dari kitab tersebut. Nah, dan juga sebaliknya kitab tafsir Al-Misbah dibandingkan dengan kitab tafsir Ibnu Katsir. Adapun perbedaan dari ketiga tafsir tersebut, saya telah menjelaskan sebelumnya bahwasanya Quraisy Shihab lebih berfokus pada penyesuaian dengan tantangan modern, sedangkan Ibnu Katsir menekankan konteks syariat dan sejarah. Nah, dan yang terakhir yaitu Buya Hamka mengaitkan ajaran Al-Quran dengan nilai-nilai tradisional, lokal, dan moral sosial dalam masyarakat. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.